نفعنا الله بعلومهم ومتنا بأسرارهم وأنوارهم ويعيد علينا من بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita ke pembahasan kemarin tentang perilaku ibadah kita. Perilaku kita sebagai manusia itu jatuhnya, kalau dilihat dari sisi ubudiyah itu, kalau kita tidak sedang maksiat, berarti kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku apapun yang kita lakukan, jatuhnya itu kalau kita tidak sedang maksiat, berarti kita sedang taat. Kemaksiatan yang ada yang dilakukan oleh manusia itu biasanya dan seringkali terjadi disebabkan karena keinginan-keinginan memenuhi kebutuhan syahwat kita, keinginan-keinginan yang timbul dari dalam diri kita atau nafsu kita, dan itu semuanya biasanya timbul dari rangsangan yang ada di 7 anggota tubuh kita. Maka di sini Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa untuk menghindari itu semua, ikhfad a'dha'akas sab'ah, jaga anggota tubuhmu yang 7, betul-betul jaga. Yang pertama jaga, yang kedua telinga, yang ketiga jaga mulut. Terakhir kemarin yang kita bahas tentang jaga perut kita. Kita jaga perut kita jangan sampai kemasukan makanan dan minuman yang kita konsumsi itu dari sumber yang haram atau mungkin syubhat. Karena ini semuanya akan menjadikan kita jauh untuk bisa zikir kepada atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang haram itu apa? Sebenarnya semua yang ada di dunia ini, kalau kita lihat halal dan haram, itu jauh lebih banyak yang halal. Yang haram kan jelas. Orang Jawa mengatakan sesuatu yang haram itu sangat mudah. Wong Jawa ngarani perkara haram yang dikonsumsi itu molimo. Orang Jawa itu mengatakan. Wong mendem, kemudian mencuri, kemudian pakai obat-obat yang sekarang itu namanya narkoba itu, kemudian berzina, kemudian berjudi, jelas haram tidak banyak, haram itu sedikit. Tapi karena haram itu sifatnya itu menggoda nafsu, banyak orang yang tertipu dengan itu. Dan kemudian untuk mencari pekerjaan yang halal, pekerjaan yang halal akan menghasilkan sesuatu yang halal. Saya tertarik dengan ingat apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, pernah mengatakan begini. Orang awam seperti kita itu lebih baik pikiran dan kesibukan itu dicurahkan untuk satu mikir bagaimana saya mencari nafkah itu yang halal untuk menghidupi keluarga saya, noto ekonomi keluarga, kemudian agar keluarga itu ekonominya atau sesuatu yang dikonsumsi itu dari sumber yang halal. Itu orang awam itu tugasnya satu, pokoknya noto imani sing bener, sholatnya yang bener, kemudian
noto ekonomi keluarga yang dari sumber, kemudian noto ekonomi keluarga yang dari sumber yang halal. Selesai. Itu tugas orang-orang awam. Maka ketika kita bicara masalah yang haram itu bisa dilihat dari sesuatu yang haram soreh ya, haram yang jelas. Misalnya ada orang jualan minuman keras. Bahkan kalau melihat banyak dari hadis-hadis Rasulullah, segala sesuatu yang terkait dengan orang yang minuman keras, mulai penjualnya, pelayannya, yang menyediakan tempatnya, segalanya itu semuanya berdosa. Ini minuman haram, ya minuman keras misalnya. Orang yang bisnis dari minuman keras itu jelas haram. Itu jelas-jelas haram. Kita pun andaikan ada orang kita tahu bahwa orang itu bisnisnya dari sesuatu yang haram, kita ambil harta dari dia, apapun jalannya, itu tetap kalau kita yakin dan mengetahui jelas itu haram, kita pun haram. Ada sesuatu kadang-kadang bisnis itu tidak jelas, campur antara haram dan halal. Hasil dia, kekayaan dia itu seperti apa? Itu kita kita berprasangka. Sisi lain kita tahu dia berbisnis itu haram, tapi sisi lain dia itu mempunyai sesuatu yang mungkin juga itu halal. Iki terus piye? Kita ambil dari situ gimana? Kan setengah-setengah. Kalau bisa kita lebih baik untuk menghindari mengambil dari harta yang tersebut. Dah. Oh, li'annahul ghalib 'ala dzann. Karena itu kita tidak tahu persis itu halal apa haram, itu berarti berdasarkan prasangka atau hitungan mata kepala kita yang kita tahu. Wa minal haram al-mahdi. Wa minal haram lan iku setengah saking perkara haram al-mahdi kang murni. Ini sesuatu yang jelas haram ini ya. Contoh sebagian. Iku ma barang yuk kalu kang den pangan minal auqafi saking pira-pira bondo wakaf. Min ghairi syartil waqifi saking tanpa onoe syarate wong kang wakaf. Yang haram yang jelas itu orang mengambil dari harta yang diwakafkan. Yang wakifnya atau orang yang memberikan wakaf itu tidak mensyaratkan apapun. Mohon maaf. Contoh seperti di Masjid Al-Maghfirah ini. Ini termasuk barang wakaf atau bukan? Termasuk wakaf, iya kan? Ini diperuntukkan masyarakat atau siapapun lah itu untuk didirikan sebuah masjid. Ini ada wakifnya. Yang mewakafkan itu dulu siapa? Terus kita yang ada di sini memanfaatkan itu semuanya untuk fasilitas kita. Kalau wakaf, barang wakaf itu kita tidak boleh mudah dan serta-merta untuk memanfaatkan begitu saja. Kalau wakifnya itu tidak mensyaratkan apapun. Misalnya kita memanfaatkan fasilitas di masjid ini, yang masjid ini masjid wakaf. Contoh ya, kita ambil air wudhu. Kalau dulu akadnya semuanya ini wakaf, kita pun mengambil air wudhu itu harus terukur. Harus terukur. Di mana orang berwudhu, kalau kita melihat dari hukum fikihnya, ini orang berwudhu membasuh, mengusap sesuatu yang harus diusap, dibasuh, itu tidak lebih dari 3 kali. Jadi secukupnya saja. Ketika orang itu mengambil air wudhu berlebihan, lebih dari 3 kali basuhan, kelebihan yang ada, dia masuk pada sesuatu yang haram.
hati-hati. Kalau sesuatu dengan wakif ini, barang wakaf itu hati-hati dari sisi fikih. Kalau kita dari sisi fikih, kalau kita ngambil dari wakaf, kemudian tidak ada wakifnya dulu, pesen apapun, itu semuanya harus termanfaatkan secara terukur, tidak boleh berlebihan. Nah, itu wakaf. Karena apa? Minal haram al-mahdi, sesuatu yang diharamkan dengan murni. Faman lam yastaghil bitafaqquh fama ya'khudhu minal madaris haramun. Yang kedua, faman lam yastaghil, siapapun orang yang tidak disibukkan bitafaqquh dalam belajar, fama ya'khudhu, sesuatu yang diambil dari minal madaris, dari tempat belajar itu haramun, haram. Misalnya ada majelis taklim, dan di situ dulu orang ini wakaf. Saya wakaf di situ misalnya. Saya wakaf untuk apa? Untuk keperluan belajar, madrasah, sekolahan, majelis taklim atau apapun itu namanya, pokoknya untuk belajar. Orang yang tidak ikut dalam pembelajaran di situ, baik gurunya atau siapapun yang terlibat di dalam, tidak boleh serta-merta dia memanfaatkan untuk itu. Makanya hati-hati, kalau wakaf ya hati-hati betul, harus dihitung betul. Jadi misalnya ada satu majelis taklim yang di situ dulu akadnya wakaf. Saya bukan anggota situ. Saya bukan orang yang termasuk terlibat dalam kegiatan di dalam itu. Tiba-tiba saya datang karena saya butuh sesuatu. Walaupun nilainya kecil. Saya ambil tanpa ada hak saya untuk mengambil dari majelis itu. Bahwa haram, itu haram. Maka hemat saya, Kun Sewu, kalau kita datang ke misalnya ke tempat seperti masjid, seperti musola atau apapun, itu hemat saya, walaupun itu disediakan tempat untuk wudu, tempat untuk ambil air sekalipun, sebaiknya kita itu berangkat dari rumah sudah dalam keadaan suci. Sebaiknya seperti itu. Tapi apa enggak boleh? Boleh. Wudu, apapun boleh di masjid. Takutnya itu nanti kalau kita pakai fasilitas itu berlebihan. Karena di dalam bumi-bumi yang diwakafkan. Faman lam yastaghil tafaqquh yaqulu. Waman irtakaba maksiatan araddu biha syahadatuhu. Fama yaqulu bismi sufiyah min waqfin awwali fa huwa haram. Bahkan ini ada Imam Ghazali mengatakan fama yaqulu bismi sufiyah, sesuatu yang diambil dari bumi wakaf atas nama sufi, ahli sufi, min waqfin awwairi fa huwa haram. Orang sufi itu kadang-kadang salah paham ya. Ketika orang mengatakan sufi itu kadang-kadang ada kesalahpahaman kalau sudah sufi dia manteng nanggone pangeran enggak belum lapo-lapo. Ini sesuatu yang keliru total. Diam aja enggak mau ngapa-ngapain, kemudian maunya terlayani kebutuhan semuanya, akhirnya dia tidak punya apa-apa, butuh, terus ambil sesuatu dari bumi yang wakaf, itu bahwa haram. Waqad dzakarna madakhilas subhat wal halal wa haram fi kitab mafradin fi kutubi ihya ulumuddin. Fa alaika bi talabihi fa inna ma'rifatal halal wa talabu faridatun ala kulli muslim. Kenapa? Karena untuk mencari sesuatu yang halal, mengetahui sesuatu yang halal, itu faridatun, wajib bagi orang muslim. Kita mengetahui ki halal ki haram, kemudian kita mencari rezeki yang halal, itu hukumnya faridah. Kalau bahasa faridah di sana ada tak marbutoh, itu menandakan bahwa ini benar-benar wajib, bukan sekedar fardu, tapi faridah. Betul-betul itu
mencari sesuatu yang halal, mengetahui sesuatu yang halal apa haram, itu fardhu likulli muslim. As-shalawatil khamsi, seperti menjalankan ibadah salat 5 waktu. Maka di sini Imam Ghazali mengatakan bahwa perut kita benar-benar isi perut itu dengan sesuatu yang jelas halalnya. Kalau ada orang mengatakan zaman sudah kayak gini, nyari sesuatu yang haram aja sulit. Apalagi saya pernah dengar teman-teman kalau guyon kayak gitu. Nyari sesuatu yang halal aja sulit, apalagi yang haram aja sulit, apalagi yang ini mindset yang perlu diwalik. Jadi apapun lah kita nyari sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal itu berangkatnya dari yang halal, kemudian peroleh dengan proses yang halal, kemudian kita dapat rezeki yang halal. Kalau sesuatu yang remeng-remeng itu namanya syubhat. Halal tidak jelas, haramnya juga dikatakan haram juga tidak jelas. Itu perut kita, atau mengisi dari halal pun. Para salafus sholih dulu banyak yang berperilaku rizki halal sekalipun itu mereka tidak akan mengambil semuanya. Ada model salafus sholih dulu kalau dapat rizki itu dibagi 3. Salafus sholih dulu, misalnya dia dagang, keuntungan dia akan dibagi 3. Yang sepertiga untuk mengembangkan bisnisnya, sepertiga dia konsumsi, sepertiga yang lain dia sedekahkan. Itu banyak yang berlaku seperti itu. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam satu kalimatnya beliau pernah mengatakan bahwa nahnu nada'u tis'ata usyur minal halal makhafatan ayyaqa'a haram. Saya meninggalkan 9 dari sesuatu yang halal karena saya khawatir kalau saya ambil lebih dari 1, saya nanti jatuh pada perilaku yang haram. Contoh, orang makan boleh halal, orang makan minum halal. Tapi ketika orang ini makan dan minumnya berlebihan, dia tidak pernah lapar sama sekali. Padahal sesuatu yang masuk itu halal semua. Ada potensi dia akan membangkitkan nafsu dan syahwatnya akan lebih kuat daripada orang yang sering berpuasa. Nah, ini contoh sesuatu yang halal. Maka para salafus sholeh dulu banyak yang berhati-hati untuk itu. Halal sekalipun tidak akan dia ambil semuanya, walaupun itu boleh. Hanya khawatir untuk jatuh pada sesuatu perilaku yang akhirnya menjadi haram. Yang berikutnya, ammal farju fahfadhu an kulli ma harrama Allah Ta'ala. Wa ammal farjulan anapun utawi kemaluan. Fahfadhu mongko ngreksa sira ing kemaluan angkul 5 saking kabehane perkara harrama kang ngaromaken sapa Allah Gusti Allah Taala. Wa kun lan ana sira kama kala kaya oleh dawuh sapa Allah, walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Wa kun lan ana sira kama kala Allah Ta'ala, walladzina lan wong akeh hum kang ya utawi alladzina li furuji maring kemaluane alladzina iku hafizuna padha ngreksa kabeh illa ala azwajihim kejaba ing atase pira-pira bojone alladzina auma malakat utawa barang malakat kang miliki apa aimanuhum tangan tengene alladzina fa innahum mongko sak temene alladzina iku ghairu malumina ora dicela kabeh. Berikutnya yang perlu kita jaga
agar tidak jatuh pada kemaksiatan perilaku kita, jaga kemaluan kita. Kemaluan luar biasa. Jaga kehormatan kemaluan kita. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali diberikan kepada pasangannya. Azwaj itu kalau bahasa kita itu bojo. Dia hanya memberikan kemaluannya itu hanya kepada suami atau istrinya, au ma malakat aimanuhu, atau budak perempuannya. Fa innahu ghairu malumin, maka mereka itu tidak dicela sama sekali. Jadi zauj atau bojo ini apa sih? Orang Jawa mengatakan bojo. Iki berarti pasangan yang ada dalam satu ikatan pernikahan. Jadi ini hati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda gini, salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang orang itu jidduhunna jiddun, serius dia melakukan 3 hal ini. Jiddun ini akan menjadi serius. Wa hazluhunna jiddun, 3 hal ini dilakukan dengan gurauan, guyon, jiddun, itu juga menjadi serius. Dia serius melakukan 3 hal, atau dia hanya gurauan, etok-etokan, itu akan menjadi serius. Yang pertama apa? An-nikah. Yang pertama itu orang nikah. Yang kedua at-tolak, orang talak. Yang ketiga ar-raj, orang rujuk dari nikah. Orang nikah ini dilakukan dengan gurauan, dilakukan dengan serius, persiapan segala macam, pernikahan akan terjadi. Guyon sekalipun, ini pernikahan akan menjadi ikatan, walaupun dengan cara gurauan. Asal serius melakukan atau guyon dalam melakukan ini memenuhi persyaratan nikah secara utuh. Syarat rukun nikah secara utuh, dilakukan serius, dilakukan guyon jadi. Yang pertama ada calon suami, ada calon istri. Yang kedua ada walinya. Yang ketiga ada 2 orang saksinya. Yang ketiga ada ijab kabulnya. Yang kelima ada maharnya. Serius melakukan, jadilah pernikahan itu. Guyon, jadilah pernikahan itu. Kalau serius sudah biasa kita lakukan, ya. Kalau serius, ada anak laki-laki perempuan kemudian datang ke walinya, kemudian proses yang seperti biasanya jadi pernikahan. Kalau guyon seperti apa? Contoh, saya punya anak gadis, anak kandung saya. Berarti walinya siapa? Saya. Tiba-tiba saya ketemu, saya ke warung misalnya, ketemu anak laki-laki yang saya tertarik atau tidak tertarik dengan dia. Kemudian saya guyon, saya punya anak gadis, kamu mau nikahi anak saya? Calon mantannya sudah ada 2, walinya saya mengucapkan sudah, kemudian ijabnya sudah, kemudian ada orang di sekitar itu yang menyaksikan. Ada 2 orang saksi menyaksikan itu. Dia mengatakan, saya terima. Iya, saya mau, saya terima.
terjadilah pernikahan itu. Hati-hati kalau punya anak gadis, jangan mudah untuk guyon anggur sembarang. Kalau itu terjadi, maka terjadilah ikatan itu, jiddun jiddun wa hazruhunna jiddun. Dan saat itu jiddun. Dan saat itu juga berarti kemaluan anak saya halal untuk dia. Syarat 5 persyaratan sudah cukup. Calon mempelai, ada wali yang mengijabkan, ada kalimat ijab dan kabulnya, ada 2 orang saksi, kemudian ada mahar yang dibayarkan. Selesai. Walaupun itu dengan guyon. Ini kata Rasulullah seperti itu. Yang kedua talak. Orang mentalak istri ini dilakukan dengan serius atau dia hanya gurauan, terjadilah talak itu. Tapi para ulama ahli fikih mengatakan bahwa kalau talak ini gurauan itu bisa jatuh talak ketika suami ini mengucapkan talaknya itu dengan kalimat yang jelas talak. Misalnya seperti ini. Ada pasangan suami istri, kemudian dia saking bahagianya, berdua saking bahagianya, kemudian dia sambil bermain dan guyon-guyon. Suaminya bilang begini, "Dek, sampean tak begate ya, guyon. Tapi kalimatnya itu jelas, kamu saya talak ya." Terjadilah talak itu. Tapi kalau kalimatnya itu tidak jelas, misalnya kamu pulang aja ke rumah orang tuamu, ini kalimat tidak jelas. Maksudnya dia, ini masih melihat niatan dari suaminya. Kalau suaminya mengatakan kepada istrinya bahwa kamu pulang saja ke rumah orang tuamu, kalau ini dalam hati ada keinginan untuk mentalak, terjadilah talak. Kalau enggak, ya enggak. Ada pasangan suami istri, kemudian terjadi cekcok yang luar biasa, sehingga keluarlah kalimat-kalimat talak dengan serius dan jelas, terjadilah talak. Ada kalimat sindiran yang di situ ada niatan si suami ini mentalak, jatuhlah talak itu. Maka hati-hati betul, orang laki-laki yang pegang kendali kunci rumah tangga itu jangan mudah untuk mengatakan talak. Kalau itu terjadi, maka terjadilah talak. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, sesuatu ini dilakukan serius pun terjadi, tidak serius pun juga akan terjadi. Ar-raj, rujuk itu mengikat kembali hubungan suami istri setelah istri ditalak. Itu pun ada kesempatan hanya 2 kali. Talak pertama, talak kedua itu namanya talak raj'i. Ada suami istri mentalak istrinya 1 kali. Dalam masa iddahnya, si suami kepingin menjalin hubungan kembali. Ini si suami cukup mengatakan, "Dek, sampean tak baleni." Atau mohon maaf kemarin saya sudah terlanjur, karena saya terlalu emosi, terlanjur nalak sampean, sekarang saya pingin kembali. Ini kalau masih dalam masa iddahnya, dia cukup mengatakan itu dan tanpa harus ada saksi, tanpa harus ada persyaratan apapun, sudah terjadi rujuk. Tapi kalau sudah lepas dari masa iddahnya, dia pingin kembali, maka itu diperlukan ada persyaratan seperti awal tadi.
Ini aturan-aturan fikihnya seperti itu. Itu talak pertama dan kedua. Kemudian terjadi setelah talak kedua terjadi talak lagi, yang ketiga kalinya. Tapi ternyata masih sayang. Sudah talak 3 kali, tapi masih sayang. Pingin kembali lagi. Boleh. Suami pingin merajut kembali hubungannya, boleh. Tapi syaratnya si istri ini harus dinikahi oleh orang lain dulu dan sudah berhubungan suami istri dengan suami yang kedua ini. Tidak boleh dipolitisir, tidak boleh. Karena suami pertama itu masih sayang sama istrinya, karena dia itu emosional sehingga mudah sekali mengucapkan talak. Sudah talak ketiga, kemudian dia masih sayang sama istrinya, ada temannya dibilangin, saya sudah talak sama istri saya yang ketiga talak saya, tapi saya masih sayang, tolong nikahi istri saya, tapi jangan diapa-apain misalnya. Kalau sudah cukup waktu kira-kira pantas, talak kembali, tapi janji loh ya, jangan diapa-apain. Tidak boleh kalau begitu, tidak boleh. Ini syaratnya harus sudah berhubungan suami istri, kemudian ditalak kembali, baru kemudian si suami yang pertama itu boleh kembali. Nah ini apa? Ini 3 hal itu yang dilakukan jidduhun najidun, wahazluhun najidun. Dilakukan dengan persiapan, dengan serius atau tidak, ini akan terjadi semuanya menurut hukum. Maka kenapa? Ini terkait dengan apa? Terkait dengan halalul faraj. Terkait dengan halalnya melampiaskan atau halalnya untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang dalam menjaga kehormatan kemaluannya. Tidak serta-merta ketika syahwat kita bangkit untuk serta-merta disalurkan sembarang tempat, enggak. Islam mengatur sesuatu yang diharamkan itu boleh dilakukan dengan ikatan pernikahan. Oh, itu asik. Ibadah nikah itu asik banget. Ibadah umumnya selain nikah, awalnya itu sesuatu boleh, ketika dia melakukan ibadah tidak boleh, tidak diperbolehkan. Kita makan minum boleh loh. Boleh, sembarang kita boleh makan minum. Tapi ketika kita ibadah, misalnya sholat, kita sholat Allahu Akbar, sesuatu yang awalnya diperbolehkan, ketika kita sholat tidak boleh dilakukan. Wong mangan, nek wis sholat, ketika dia sholat tidak boleh makan, tidak boleh minum. Atau ibadah yang lain lagi, misalnya jenengan lagi ikram. Awalnya kita pakai pakaian yang semau kita asal nutup aurat, boleh. Tapi ketika kita ikram, kita niat sudah di mikot yang ada, kita ambil mikot di situ, sesuatu yang asalnya itu diperbolehkan tidak boleh. Kita tidak diperkenankan untuk pakai penutup kepala. Kita tidak diperkenankan untuk memakai pakaian yang berjahit dan lain-lain. Akhirnya tidak boleh. Tapi kalau nikah asik. Nikah sebaliknya. Nikah adalah sebuah ibadah yang luar biasa, yang justru sesuatu yang awalnya tidak diperbolehkan menjadi boleh. Orang menyalurkan hasrat kebutuhan biologisnya awalnya tidak boleh. Tapi ketika ada ikatan pernikahan menjadi boleh. Bukan hanya boleh, justru malah beri pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang suami istri itu kayak begitu. Walladzina hum li furujihim hafidun. Maka berhati-hatilah untuk menyalurkan hasrat kebutuhan biologis itu benar-benar harus kita jaga. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Lanjutnya ayat fa innahum ghairu malumin. Maka mereka itu yang menyalurkan hasrat
kebutuhan biologisnya hanya kepada pasangannya, ghairu malumin, mereka tidak dicela sama sekali. Sak wayah-wayah, sak dengan apa namanya, yes, waktu-waktu boleh saja. Wala tasil ila hifdzil farji illa bihifdzil ain. Illa bihifdzil ain. Wala tasillan ora bisa tumeka ila hifdzil farji marang ngreksa kemaluan illa bihifdzil aini kejaba kelawan ngreksa mripat anin nazari saking ningali. Wa hifdzil qalbi lan ngreksa ati anil fikri saking mikir-mikir. Wa hifdzil batni lan ngreksa weteng anis subhati saking perkara subhat wa anis sab'i lan saking wareg. Kelanjutan dari yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Orang itu tidak mungkin akan mampu menjaga bangkitnya kemaluannya illa bihifdzil ain. Kecuali kalau dia mampu menjaga penglihatannya. Karena dari penglihatan akan membangkitkan itu syahwatnya. Andai kan nggak tahu apa-apa, dia tidak akan bangkit itu. Au hifdzil qalb anil fikri, atau menjaga perasaan dan pikirannya dari mikir-mikir urusan itu. Wa hifdzil batni anis subhat. Dan ini biasanya timbulnya dari mana? Wa anil batni anis subhat, dan menjaga isi perutnya itu dari sesuatu yang berasal dari yang subhat. Perkara subhat yang kita konsumsi itu kuat sekali pengaruhnya kepada apa? Syahwat kita. Karena apapun yang kita konsumsi, kita masukkan ke dalam perut kita akan berproses di sana. Kemudian sari-sari makanan, sari-sari minuman yang kita konsumsi itu akan menggerakkan seluruh anasir yang ada di dalam tubuh kita. Yang pusat seluruhnya itu ada di jantung kita. Dan itu yang akan menggerakkan setiap detak yang ada. Ketika itu sumbernya haram, maka itu semuanya akan memicu perasaan, akan merangsang kita untuk berbuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya akan berhubungan terus. Wa hifdzil qalbi 'anil fikri, wa hifdzil batni 'anis syubhat wa 'anis saba'. Dan menjaga perut kita jangan terlalu kenyang terus. Ya sekali-kali diajak untuk kosong. Bagus itu kita yang biasa puasa Senin, puasa Kamis, itu bagus sekali. Agar perut kita tidak tidak selalu sabak. Karena semuanya itu akan membangkitkan syahwat kita. Wa hifdzil batni 'anis syubhat wa 'anis sab. Fa inna hadhi muharrakat bisyahawat wa magharisaha. Nah, itu apalagi yang masih muda-muda. Kemudian yang enggak ada pasangannya. Itu mau enggak mau ya harus berjuang keras. Tidak bisa dibohong. Semua orang secara alami, laki-laki perempuan, itu ketika masih muda dan dia masih sehat semuanya, dia mesti butuh untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Pasti itu secara alami. Maka di sini luar biasa kalau Islam itu bahkan dalam Rasulullah itu mengatakan bagaimana keutamaan orang-orang yang punya pasangan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak punya pasangan. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan raq'atani minal mutazawwid raq'atani minal
rak'atan yang tazau khairun. Lebih baik bisa ba'ina rak'atan min ghair muta'ahil. Bandingannya orang yang sholat, dia itu punya pasangan, dengan orang yang tidak punya pasangan, bandingannya 2 dibanding 70. Satu orang yang punya pasangan, sholatnya dapat 70, rak'atun min ghairi muta'ahil khairun sab'ina min muta'ahil, min ghairi muta'ahil. Bandingkannya 70 kali. Belum lagi kalau sama-sama jamaahnya 27, orang yang tidak punya pasangan, kemudian orang yang punya pasangan dilipatkan lagi 70 kali lipat. Luar biasa. Maka kalau kita melihat sejarah, seperti sejarahnya para sahabat dulu, ada sahabat yang nggak punya apa-apa. Secara ekonomi dia pas-pasan, tapi dia suka itu nikah, nggak pernah punya istri. Dia itu kalau istrinya meninggal, sekarang meninggal, nanti sore dia nikah. Sekarang istrinya meninggal, besok dia sudah nikah. Kalau orang rungkut nggak berani itu. Itu alasannya cuma satu. Saya takut nanti pada saat saya meninggal dunia dalam keadaan saya tidak punya pasangan. Takutnya itu seperti itu. Takutnya kalau saya waktu meninggal. Karena apa? Rasulullah pernah kata, seburuk-buruk orang meninggal itu adalah orang yang tidak punya pasangan. Itu dia melihat di situ. Tapi andaikan kita melihat dari sisi yang lain ya boleh, monggo. Aku terus akhirnya gua alasan. Berikutnya itu farji ya, farji. Jadi kebutuhan biologis kita benar-benar harus menjaga jangan sampai itu kita jatuh pada perbuatan zina. Jangan sampai. Zina itu berat sekali, berat. Jangan sampai jatuh kita pada perbuatan zina, menyalurkan kebutuhan biologis bukan pada tempatnya atau bukan kepada pasangan kita yang halal. Bisa gitu. Iya. Mohon maaf, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu perbuatan yang tidak diridhoinya. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, Allah selalu memberikan ridhonya kepada kita. Kita selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam shawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.